Saudara, Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang jika dikelola dengan baik dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. 3 calon gubernur Kalbar memiliki strategi masing-masing dalam mengelola sumber daya alam tersebut, termasuk dalam pengembangan sektor industri. Yang pertama, kita mempermudah perizinan, kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang baik untuk hilirisasi itu. Karena ketika sumber daya manusianya tidak mumpuni, maka para investor akan berpikir untuk menginvestasikan di suatu daerah. Nah, kemudian juga kita melihat desa. Biasanya industri sumber daya alam itu ada di desa-desa. Kemudian status desa juga harus diperhatikan. Kalau status desanya masih desa sangat tertinggal, ini juga menjadi pertimbangan para investor. Sehingga desa-desa itu harus menjadi desa mandiri. Ketika desa mandiri itu sudah terbentuk, maka di situ ada sumber daya manusia, ada sarana prasarana yang memadai untuk menunjang investasi itu. Kemudian kita juga mendorong supaya kerjasama proses perizinan antara pusat dengan daerah juga harus betul-betul linier. Gitu. Jangan sampai dimudahkan di provinsi, tapi di pusatnya juga merepotkan, gitu, sulit dan lama. Provinsi kadang cepat. Kita itu PTSP kita sudah dinilai KPK nilainya 100. Artinya PTSP kita itu sudah sangat baik dalam hal pelayanan perizinan. Tapi begitu sampai ke pusat, lambat lagi. Inilah yang ini. Seperti tadi yang disampaikan calon nomor 02 tentang WPR. WPR itu bukan kewenangan pada provinsi. Provinsi hanya memfasilitasi untuk KSDM. Tapi ketika hanya keluar 3 di Ketapang, 3 di Kapuas Hulu, urusannya itu bertahun-tahun. 3 sampai 4 tahun baru keluar perizinan. Katanya izin cepat, ternyata tidak juga. Ini yang harus kita berantas supaya investasi mudah masuk di Kalimantan Barat. Respon saya kepada Bapak tadi bahwa WPR itu memang wewenang pusat. Tetapi kita tidak boleh membiarkan penambang liar itu tidak ada solusinya untuk kita. Kenapa? Kita hadir sebagai gubernur dan wakil gubernur adalah untuk solusi rakyat kita sendiri. Jadi kedepannya walaupun itu urusan pusat, tetap akan kita upayakan untuk kita berikan kemudahan untuk mendapatkan izin supaya penambang liar ini terlindungi dan juga dapat memberikan PAD kepada daerah kita. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Disilakan. Di Kalimantan Barat kita ketahui bersama sekitar 500 kg per hari produksi tambang emas dari tambang-tambang tradisional. Nah, ini apabila kita dikelola dengan baik tentu akan menambah pendapatan asli daerah kita dan selanjutnya untuk membangun Kalimantan Barat. Masih ada waktu. Berkaitan dengan hilirisasi industri ini, tentu kita juga harus selalu melihat pada keseimbangan, dan karena Kalbar yang kawasan hutannya 8 juta dan juga area penggunaan lainnya 6 juta, ini juga memang hal-hal tertentu selalu harus diharmonisasikan. Dan terkait hal ini saya kira kita semuanya harus menghormati semua pihak, termasuk kita harus libatkan semuanya dari kampus maupun juga seluruh masyarakat sipil. Dan juga terkait dengan ini saya merespon bahwasannya perlibatan desa dalam tata ruang desa tadi mungkin tidak disinggung oleh paslon nomor 1. Terima kasih. Masih ada, Bapak? Cukup?